Nusa Tenggara Timur, provinsi kepulauan di ujung selatan Indonesia hampir tenggelam namanya dari kemajuan. Pemimpin berganti pemimpin, penguasa beralih silih berganti, namun kemiskinan, kekeringan, bahkan infrastruktur yang buruk selalu melekat untuk Nusa Tenggara Timur. Lalu bagaimana wajah NTT di tangan seorang Joko Widodo? Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy selaku Ketua Umum Beta Manis dan Sekjen DPP Relawan AFI. Saya komentari terkait dengan pernyataannya kawan saya Siwa NTT. Pingin ketawa dia, soalnya tidak nyambung. Sini bisa berkelanjutan. Untuk Anda yang keluar-keluar soal MOU SAPI di NTT, Beta mau tanya, sejak kapan Pak Anies merintis program SAPI dengan... Saya bilang tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Saya berbicara tentang program kerja MOU Pak Anies dengan Pemprov NTT. Beliau merespon dengan sejak kapan Pak Anies merintis, perlu ditanda kutip. Kata merintis adalah seseorang memulai dari awal. Bahasa Inggrisnya start dari nol. Saya berbicara tentang program kerja. Artinya bisa melanjutkan program kerja yang lama, juga bisa memulai dari start dari nol. Kawan saya berbicara terkait dengan merintis. Sorry bro, saya tidak bicara itu, saya bicara lain. Kamu tidak nyambung. Anda bilang beta tidak nyambung. Justru Anda itu yang tidak nyambung dengan pernyataan Anda sendiri. Di video sebelumnya jelas-jelas Anda membandingkan Pak Anies dan Pak Ganjar dengan mempertanyakan program apa yang kedua gubernur tersebut sudah bangun MOU dengan NTT. Di situ Anda bilang bangun MOU. Di video yang beta sedang tanggapi ini juga Anda bilang membangun MOU. Lalu apakah Anda tidak paham apa itu membangun? Kalau Anda beranggapan membangun MOU sama dengan melanjutkan MOU, berarti Anda itu ngawur. Kenapa beta bilang begitu? Karena kata lain dari membangun itu membentuk, menciptakan, membuat, yang artinya memulai sesuatu dari awal. Sama dengan merintis. Kok Anda bilang beta yang tidak nyambung? Pemerintah di masa lalu tutup telinga, tidak peduli bahkan berhitung untung rugi. NTT tentu tidak perlu dilirik. Nusa Tenggara Timur bagaikan potret diri seorang anak tiri yang kurang diperhatikan oleh pertiwinya sendiri. Keterbatasan di perbatasan. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan Nusa Tenggara Timur di masa lalu. Oke, salam hormat ya. Ini kita akan dengar Abang Frit dengan Abang Siwa. Bagaimana Abang Frit angkat topi kepada Abang Siwa ya. Kita akan dengar nih, saya juga pengen dengar nih. Oke. Selamat siang, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Saya mau berterima kasih kepada Om Franciscus dan Kakak Siwa NTT. Karena apa? Mereka sudah stick video dan buat saya punya nama terkenal. Itu orang yang baik harus berterima kasih. Saya berterima kasih Om Siwa. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang kurang berkesan, kurang tepat. Bagi saya Om Siwa, Om Franciscus adalah kader-kader yang menurut saya cerdas dan intelektual. Perlu diapresiasi khusus buat teman-teman ini. Saya angkat topi dan saya merasa bahwa Om Siwa keren, top. Dukungan, loyalitas dan pemaparan tentang ternyata Pak Jokowi ini sudah banyak membantu di NTT. Beliau bersampaikan data itu, bahkan sampai ada sekolah negeri di kampung dia. Om Siwa tepat mendukung Pak Jokowi, itu tepat. Saya angkat topi dan kita tetap kawal Pak Jokowi sampai akhir periode ini. Tuhan memberkati Om Siwa. Mohon maaf kalau saya punya stick video kurang berkesan ke Om Siwa. Keren Om Siwa. Love full buat Om Siwa dan kakak. Love you full terbaik buat Om Siwa. Untuk saudara semua, mantap Abang Frit. Beta mau sampaikan bahwa Abang Frit yang adalah ketua relawan Beta Manis dari timnya Pak Anies bukan hanya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf lewat video yang dipublis, tapi beliau juga sudah menyampaikan pada beta secara langsung via telepon. Di situ beta dengan beliau sudah diskusi beberapa hal terkait jasa Pak Jokowi di NTT dan beliau sudah memahami itu. Jadi untuk Abang Frit, terima kasih sudah jujur kalau Anda hanya ingin dikenal oleh banyak orang. Dan salut juga untuk keberanian Anda yang sudah menyampaikan permohonan maaf di publik.
Semoga ini menjadi pembelajaran bagi ketong semua agar Sorry. teliti terhadap suatu data atau suatu fakta yang mau diangkat. Apa Abang Sio bilang apa tadi? Sampaikan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri dan bagi figur yang ketong dukung. Bukan malah menjadi bumerang bagi diri sendiri, bagi orang lain dan bagi figur yang ketong dukung. Betul. Abang Itu Frit, saja salam pesan hormat. beta. Betul, Anda sudah terkenal Salam Kelopo Morata dari Tanah Abang Timur. Frit. Oke, Abang Siwa lanjut. Asik. Salam dari Tanah Timur. Oke, satu komando pada Jokowi ya. Kita sudah tahu bahwa dalam Rakernas kemarin PDP sudah Jokowi sendiri mengatakan dengan jelas siapa yang harus dia serahkan tongkat estafetnya itu, dan jelas nama siapa yang disebut adalah Ganjar Pranowo. Jadi satu komando kita tetap mengawal tongkat estafet ini, dan semoga Ganjar Pranowo juga tidak melupakan visi yang diemban oleh Pak Jokowi ya. Visi yang diemban oleh Pak Jokowi. Semoga dia meneruskan tongkat estafet ini. Artinya visinya juga dia emban. Dan dia akan teruskan ini walaupun memang betul presiden berikutnya atau Ganjar Pranowo ini tidak mungkin sampai tahun 2045. Karena target kita seperti yang diramalkan oleh atau yang diprediksi oleh Bank Dunia bahwa Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi sebuah negara yang maju, bukan negara berkembang. Ini pondasi ini sudah dibangun baik oleh Pak Jokowi, dan kita percayakan ini bahwa tongkat estafet ini akan digenggam oleh Pak Ganjar. Artinya dia akan melanjutkan ini, dan tidak mungkin tongkat estafet ini lalu dibawa terus oleh Pak Ganjar sampai 2045. Itu jelas tidak mungkin ya. Mungkin kita akan butuh 2 atau 3 atau 4 presiden berikutnya lagi untuk terus menerus membawa visi yang sudah ditanamkan oleh presiden kita Pak Joko Widodo ya. Jadi mari satu komando kita mengawal estafet ini demi estafet, tongkat ini demi periode berikutnya dan seterusnya. Artinya ya, jangan kita salah memilih pada periode ini. Jangan kita salah memilih. Sekarang kita tahu bahwa elektabilitas Prabowo dengan Ganjar, jelas Prabowo sudah di atas ketimbang Ganjar. Kenapa sampai seperti itu? Nah, itu menjadi sebuah perbincangan, dan mari kita komunikasikan secara baik ya. Dan ini kita jangan pernah melupakan akan rekam jejak daripada capres masing-masing. Sekarang kita melihat apa yang sudah dilakukan Prabowo pada beberapa hari yang kemarin, sehingga menjadi viral sekali ya. Ini sangat viral nih, tentang proposal Prabowo soal Ukraina dan negara yang sedang bersengketa itu. Ukraina dengan itu ya. Itu di dalam proposal itu ada berisi soal referendum loh teman-teman. Referendum. Ini sangat bahaya sekali ini. Apalagi proposal itu dibuat tanpa dia meminta izin atau menyampaikan kepada presiden. Artinya dia ini seorang menteri. Berarti dia ini punya atasan, yaitu presiden sendiri ya. Ya Pak Joko Widodo itu sendiri. Tetapi kenapa dia tidak konsultasikan dulu kepada presiden ini? Lalu dia mengambil langkah, lalu membuat sebuah proposal perdamaian ya, antara Ukraina dan Rusia. Dan efeknya ini sangat merugikan. Nah, merugikan sekali. Artinya kalau misalnya ditanggapi oleh dua negara ini bahwa wah, Indonesia ini sedang berpihak kepada ini. Satu negaranya lagi mengatakan bahwa oh dia berpihak pada ini. Wah, ini sangat bahaya sekali. Sedangkan bahasa referendum ini sudah menjadi sebuah mimpi buruk lah buat kita Indonesia, karena ini pernah terjadi ya contohnya di Timor Leste. Ini referendum.
Ini sudah terjadi dan kita sudah seba baik pada Timor Leste. Tapi kita berharap semoga tidak terjadi kepada Aceh atau Papua ya. Jadi bahasa yang Prabowo sampaikan ini itu sangat sangat mengerikan sebenarnya. Sangat mengerikan pada kita sendiri. Jadi sebaiknya sebagai menteri itu dia harus konsultasikan dulu kepada atasannya, kepada presiden. Jangan sampai dia mengambil sebuah langkah dan tidak diketahui oleh dia punya atasan. Itu salah sekali. Jadi hati-hati kalau sekarang kita lihat elektabilitas Prabowo kan naik nih. Nah ini kita harus, ini kenapa dia bisa naik begini nih? Jangan sampai kalau ketika dia belum menjadi presiden saja dia sudah mengambil sebuah langkah-langkah yang salah. Lalu nanti kalau dia jadi presiden, wah, jangan sampai ada banyak langkah-langkah yang diambil lebih bahaya lagi. Membahayakan negara kita loh. Ya, jadi mari kita pada satu komando Jokowi. Jadi tongkat estafet yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi dan dipercayakan oleh Pak Jokowi, yaitu Pak Ganjar, mari kita sama-sama dukung itu dan kita kawal visinya. Seandainya Pak Ganjar tidak berjalan pada visi satu komando para Jokowi, maka mari kita mulai bergerak bahwa Pak Ganjar tidak satu komando, artinya tidak sevisi dengan Pak Jokowi, karena jangan salah ya bahwa 82% pengakuan daripada kami masyarakat kepada kinerja Jokowi itu sangat luar biasa. Jadi artinya kami sangat puas. Apalagi di masa-masa terakhirnya ini, masa-masa jabatan terakhirnya ini, ternyata kami masih sangat puas sekali dengan kinerja seorang Pak Jokowi. Jadi kami tetap pada satu komando, kami tetap sekata, apa yang dikatakan Pak Jokowi, itu yang kami hajar. Jadi Abang Frit sendiri, semoga mari Abang Frit, mari kita sama-sama satu komando bersama dengan Pak Jokowi. Apa yang sudah diserahkan, tongkat estafet yang sudah diserahkan Pak Jokowi kepada Pak Ganjar Pranowo, mari kita kawal itu bersama-sama menuju Indonesia maju di Indonesia Emas 2045. Namun lihatlah Joko Widodo, Presiden Indonesia saat ini bukan hanya membawa angin segar, tetapi justru membawa perubahan besar untuk Nusa Tenggara Timur. Sampai ke sebuah tujuan besar sesuai dengan konstitusi, negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Jangan berpikiran bahwa itu mulus-mulus saja, bahwa itu gampang-gampang saja, kemudian instan langsung dibalik tangan langsung bisa sejahtera. Nggak ada. Sekali saya sampaikan rumus seperti itu nggak ada. Oleh sebab itu kenapa bagian yang sulit-sulit, yang sakit-sakit itu saya ambil, karena saya tahu resiko-resiko yang sudah saya hitung. Berikan contoh, kalau saya politikus, saya bangun saja Jawa. Jawa itu 149 juta penduduknya. Kenapa saya harus bangun Papua? Kenapa saya harus bangun NTT? Kenapa kita harus bangun Maluku? Ini mengelola negara. Konstitusi kita mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu wajib. Dan kita melihat entah itu yang namanya Gini rasio, entah itu yang namanya ketimpangan infrastruktur, ketimpangan kaya dan miskin, ketimpangan antar wilayah itu kelihatan. Saya ke lapangan itu kelihatan sekali. Saya pernah cerita mungkin di Kabupaten Duga, aspal 1 meter pun tidak ada. Di sini kita menikmati betapa enaknya
yang naik aspal. Sementara LRT, MRT, tapi negara ini negara besar, bukan hanya Jawa saja. Kalau saya politikus, terus-menerus tetap tanggung jawab. Tapi sekali lagi kita hanya mengelola negara. Banyak dulu yang menyampaikan pada saya, Bapak sudah hitung resiko mau bangun di sana, di sana, di sana. Sudah. Dan resiko itu akan saya ambil sebagai tanggung jawab saya. Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu, berani itu nomor satu, berani dan punya nyali, dan saya lihat Pak Ganjar punya. Sikap Jokowi dikatakan cawe-cawe atau ikut campur, itu wajar dan memang harus. Tingkat kepuasan kami sebagai masyarakat terhadap kinerja Jokowi ada 82%. Ini menjadi sebuah peringkat bahkan dunia. Siapa yang melebihi tingkat prestasi ini, tingkat kepuasan diakui oleh masyarakat di masa-masa periode terakhirnya? Hanya Presiden Jokowi loh. Hanya Presiden Jokowi, 82%. Itu artinya apa? Artinya bahwa kami suka dengan apa yang dilakukan Jokowi, dan kami berharap Jokowi harus ikut berperan menentukan siapa yang harus kami pilih, siapa yang harus dia serahkan tongkat estafetnya, siapa yang harus kami dukung. Itu kami satu komando dari perintah Jokowi. Bukan karena Jokowi yang memerintahkan kepada kami harus ikut perintah dia, tidak. Tetapi kami sebagai masyarakat sendiri yang ingin bahwa kami akan satu komando. Apa yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, itulah yang kami dukung. Itu yang kami dukung. Dan kami berharap kepada Ganjar, ketika tongkat estafet itu sudah diserahkan oleh Pak Jokowi, maka dia betul-betul memegang tongkat itu sebagai visinya untuk menuju tahun 2045. Untuk menuju tahun 2045, walaupun dia tidak mungkin menjadi presiden sampai tahun 2045. Tapi paling tidak pondasi yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi itu diteruskan, terus digerakkan, terus diperjuangkan, terus dibangun. Hal-hal yang sudah lakukan Pak Jokowi seperti Freeport, seperti Timah dan segala macam hilirisasi, semuanya itu harus diteruskan. Jangan diputuskan pondasi-pondasi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi itu. Itu kami berharap kepada pemegang tongkat estafet berikutnya, yaitu Ganjar. Iya, Ganjar. Karena apa? Karena Pak Jokowi sendiri sudah menyebut nama Ganjar, maka kami juga akan mendukung Ganjar sebagai pemegang tongkat estafet berikutnya. Apapun kata-kata pembenci Jokowi, bahwa mengatakan bahwa Jokowi cawe-cawe lah, apa itu kan lawan partai dari Pak Jokowi sendiri seperti PKS. Mereka yang mengatakan bahwa Jokowi selalu cawe-cawe. Dan kita juga bisa melihat di media mana judul cawe-cawe itu selalu ditampilkan. Di media mana, di TV mana yang sering menampilkan kata-kata cawe-cawe itu, yang selalu menampilkan bahwa partai ini dijegala dan segala macam. Itu di mana kita bisa melihat bahwa siapa pemilik media itu, siapa pemilik TV itu. Karena apa di TV itu selalu mengatakan seperti ini? Karena itu relawan itu harus menggunakan hati nurani. Harus menggunakan hati nurani. Melihat tentang kebaikan bangsa ini, bukan karena melihat saya menjadi seorang relawan karena saya akan dapat duit, saya akan dapat uang, saya akan menjadi relawan karena begini, karena begitu, dan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri, bukan menguntungkan bangsanya. Maka sebenarnya dia tidak ingin mengatakan seperti itu, tapi dia akan mengatakan seperti itu. Rakernas ini, PDP Perjuangan ini secara tertutup. Tetapi bagaimana bisa ada media dari luar negeri yang bisa mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan Megawati itu renggang. Hubungan Megawati dan Jokowi itu renggang. Siapa yang mengatakan itu? Hal ini juga sudah pernah terjadi ketika Jokowi dan Megawati di periode sebelumnya ya. Itu sudah ada isu ini yang sudah dibuang, yang sudah dilemparkan dan menjadi konsumsi kami masyarakat. Tetapi kami tidak menutup kenyataan bahwa Jokowi dan Megawati sampai sekarang baik-baik saja.
Jokowi dan Megawati sekarang baik-baik saja. Baik-baik saja. Dan sekarang mereka akan menyerahkan, Jokowi dan Megawati akan menyerahkan tongkat estafet itu kepada siapa? Kepada Ganjar. Kepada Ganjar. Bukan kepada orang-orang di seberangnya. Bukan kepada itu atau kepada itu, bukan. Bukan kepada A atau bukan kepada P. Bukan. Walaupun yang sekarang ini ada partai atau ada orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah Jokowi. Aduh, itu sebuah cawe-cawe sebenarnya. Itu sebenarnya. Mereka menggunakan nama Jokowi untuk mengangkat elektabilitas mereka. Mereka menggunakan Jokowi sebagai media, sebagai alat untuk keberhasilan mereka. Bahkan mereka sendiri mengatakan bahwa mereka adalah Jokowi, padahal namanya bukan Jokowi. Mereka adalah Prabowo, mereka adalah Gerindra, mereka adalah, ya, bukan Jokowi. Yang Jokowi ya Joko Widodo. Yang Jokowi ya dia berada di partai PDI Perjuangan. Dan Joko Widodo juga bukan seorang pengkhianat partai. Bukan pengkhianat partai. Bukan pengkhianat partai. Dia sadar, dia tahu bahwa siapa yang menjadikan Jokowi seperti ini. Siapa yang menjadikan dirinya, bisa saya orang yang di Timur Jawa ini bisa mengenal dirinya. Siapa? Ya partai itu, ya PDI Perjuangan itu. Seandainya waktu itu Ibu Megawati tidak mengundurkan diri, tidak berhenti dari presiden, atau mungkin dan memilih Jokowi, maka kita tidak akan mengenal siapa Joko Widodo itu. Paling kita hanya mengenal ketika dia menjadi wali kota dengan prestasi di busnya itu, SMK itu, bis SMK, mobil karya anak SMK. Ya, yang waktu itu juga tidak disetujui oleh pemerintah waktu itu. Itu prestasi itu. Mungkin kita hanya mengenal Jokowi sebatas seorang wali kota Solo saja. Seorang wali kota Solo saja. Jadi PDIP tidak akan mungkin melupakan Ibu Pertiwinya, tidak mungkin melupakan Ibu Megawatinya, dan berharap bahwa Pak Ganjar juga mengikuti jejaknya Pak Jokowi, bahwa dia betul-betul menjadi petugas rakyat. Dia menjadi bagian dari rakyat. Jadi seorang pemimpin itu bukan menjadi seorang bos atau seorang raja nantinya yang duduk kongkong kaki lalu ya hanya tahu enak saja lalu tidak bekerja. Bukan. Jadi presiden itu ya jadi pelayan. Jadi pelayannya masyarakat. Ya harus turun ke masyarakat. Artinya turun ke bos-bosnya. Bosnya siapa? Bosnya itu kita masyarakat ini. Lalu melihat, wah si bos ini bagaimana nih kelaparan. Karena apa kelaparan? Karena ini, karena itu. Ya sudah, sebagai pelayan, maka sebagai petugas, maka bagaimana lu berpikir mengorganisasir lu punya kabinet-kabinet itu, pasukan-pasukan itu. Untuk Presiden Jokowi dan Ibu Megawati, saya ucapkan sehat-sehat selalu ya kalian berdua. Saya seruput kopi untuk kalian berdua. Gaspol.